Shalom aleihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yi Yesu Jidu Deming Yi Ansin. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Saya harus pakai fresh care untuk menahan batuk ya. Ya, batuknya masih ini terus. Sebelum memulai, saya akan menyampaikan, saya ulangi lagi tentang cek fakta. Bapa yang bukan Allah, yang tidak pernah jadi Allah. Oleh gereja-gereja di luar sana ditinggikan, dimuliakan, ya, disembah sebagai Allah. Sementara Yesus Kristus yang jelas-jelas Allah dari sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya malah direndahkan, dihina, dihujat, ya, diposisikan sebagai putra, sebagai anak, dan ditolak sebagai satu-satunya Allah. Ya, cek saja. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta MBS akan memulai acara ini, pembahasan ini. Judulnya adalah ayat-ayat teror Nasrani, ya. Nasrani memakai ayat-ayat ini untuk teror, tentu saja gagal paham, ya. Ayatnya sih benar dicomot dari Alkitab, tetapi itu gagal paham, ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, ini ayat-ayat teror yang dicomot-comot oleh umat Nasrani. Yang pertama, Lukas 22 ayat 33. Lukas 22 ayat 33. Jawab Petrus, atau Petrus itu berkata, ya, Tuhan, aku bersedia masuk penjara demi mati bersama-sama dengan Engkau. Ya, lalu di ayat bawahnya apa respon Yesus? Lah, kamu nanti juga menyangkal aku. Bahkan Yesus bilang, sebelum ayam berkokok, kamu menyangkal aku 3 kali. Ayam berkokoknya sekali apa 2 kali? Ayam itu berkokok, kalau ayam berkokok subuh-subuh itu tiap 1 menit, ya, tiap 1 menit berkokok lagi. Jadi ada ayat lain yang mengatakan sebelum ayam berkokok kamu menyangkal 3 kali. Ada ayat lain sebelum ayam berkokok 2 kali. Mau sekali, mau 2 kali, mau 3 kali. Ini menunjukkan bahwa ayam berkokok itu kalau pagi hari jedanya cuma semenit. Petrus menyangkal 3 kali pasti rada lama, ya. Jadi mau sekali 2 kali nggak penting ayam berkokoknya. Yang pentingnya itu Petrus menyangkal, ya. Ya, Saifuddin Ibrahim juga sama. Aku rela mati untukmu, Yesus. Ya, Saifuddin Ibrahim masih memahami Yesus itu manusia. Sudah pasti sebentar lagi dia menyangkal Yesus. Pasti. Sebab yang dibela Yesus manusia. Saifuddin Ibrahim ini dari aliran Nasrani, dia menolak Yesus Allah. Menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah. Jadi yang dia bilang, aku rela mati untuk Yesus itu Yesus yang mana? Yesus yang masih manusia ada di surga. Tangannya masih bolong, rambutnya masih gondrong. Tuh yang diimani oleh Saifuddin Ibrahim. Maka sebentar lagi dia akan menghujat. Nanti kemungkinan dia akan menghujat lalu akan masuk ke Islam lagi. Tapi oleh orang Islam saya pastikan dia pun menolak. Pak Pendeta HTD, kami pun menolak Saifuddin Ibrahim. Paling-paling nanti dia menderita stres di penjara lalu mati bunuh diri. Paling-paling begitu. Lihat aja nanti endingnya Saifuddin Ibrahim, ya. Karena dia membela Yesus yang manusia. Catat baik-baik, yang dibela Saifuddin Ibrahim adalah Yesus manusia. Yang jadi Allahnya masih Bapa. Lalu Yesus manusia ini sujud pada Bapa. Catat baik-baik semua yang dengar tayangan ini. Jadi keluar dia, aku rela masuk penjara demi namamu, demi mati bersama-sama dengan engkau. Yesus bilang apa? Kamu sebentar lagi menghujat, kamu menyangkal aku. Dan itu akan terjadi benar. Dia akan mencoba masuk ke Islam, tapi oleh Islam ditolak. Kami nggak butuh orang seperti Saifuddin Ibrahim. Lalu dia akan stres, ya, kemungkinan mati bersama-sama dengan Yesus yang diimani, Yesus yang masih manusia itu. Kemungkinan besar bunuh diri.
Pendeta HTD sampai segitu detailnya. Ya, karena saya berdasar Alkitab. Orang yang membela Yesus manusia itu pasti menyangkal Yesus ujung-ujungnya. Mari kita lanjutkan dengan jadi ayat ini yang dicomot oleh Saifuddin Ibrahim. Aku bersedia masuk penjara. Jangankan 6 tahun, mati pun aku mau. Ini ayat yang teror, dijadikan teror. Padahal nanti Yesus bilang, alah paling kamu juga menyangkal aku. Kita lanjutkan nomor 2, Lukas 22 ayat 36 sampai 38. Yesus menyuruh waktu penginjilan itu membawa makanan dan bawa bekal, ya bekal uang gitu, dan suruh bawa pedang. Nah, ini oleh Saifuddin Ibrahim disalahartikan, jadi kami tetap bawa pedang. Ya, pedangnya bisa karena pedang fisik kan nggak mungkin. Jadi pedangnya ya hujat, caci maki. Tangkap itu, kalau mau tangkap aku, tangkap juga Ustadz ABCD. Ya, apa? Dia bawa pedang ya. Tuhan, ini 2 pedang, jawab Yesus, sudah cukup ya loh. Maksudnya begini ya, kenapa Yesus menyuruh membawa pedang ya? Yesus kan mengutus orang itu dua-dua ya, 2 orang gitu ya. Ya, bawa pedang satu-satu. Pedang ini untuk membunuh orang atau untuk apa? Enggak, untuk cari kayu bakar. Ya, untuk nanti bikin tenda. Jadi pedang yang diminta oleh Yesus, makanya Yesus bilang sudah cukup. Waktu itu satu rombongan Yesus ya. Ada Yesus, ada beberapa orang, mungkin kalau toh tidak komplit 12 orang ya muridnya, yang jelas mungkin 10 orang ada ya. 10 orang 2 pedang itu mau untuk apa? Ya untuk motong-motong kayu ya. Kalau dia dapat singkong, ini di Indonesia, saya kita ibaratkan di Indonesia. Mau masak singkong buat ngupas singkong. Ya, begitu ya. Karena waktu itu ya adanya baru pedang. Pedang itu multifungsi, tapi pedang juga bisa untuk membunuh orang, tapi pedang yang diminta oleh Yesus bukan untuk membunuh. Jadi Saifuddin Ibrahim menyalahkan arti ini untuk teror. Kami juga membawa pedang gitu. Ya, bukan hanya Anda saja yang bisa membawa pedang, kami juga membawa pedang ya. Lalu firmannya kan dia mengilustrasikan Yesus dari mulutnya keluar pedang bermata 2, itu di mana ya? Di Wahyu 1 ayat 13 sampai 16, di situ ya dibaca ya, matanya seperti nyala api, dari mulutnya keluar sebilah pedang bermata 2. Jadi Saifuddin Ibrahim sok pinter, sok nyontek Yesus. Pedang bermata 2 itu firman. Jadi dia sok jago ngomong firman ya. Padahal dia sendiri tidak masuk kategori itu ya. Jadi pedang yang diminta Yesus dalam pelayanan ini adalah untuk keperluan sehari-hari. Lalu nomor 3, Filipi 1 ayat 21, karena bagiku gitu, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini yang disebut-sebut Saifuddin Ibrahim. Perhatikan ya, karena bagiku hidup adalah Kristus, itu harus menghasilkan buah, harus menghasilkan pertobatan. Yang fokusnya harus ada di kata Kristus. Saifuddin Ibrahim, kamu menyangkal, menolak Yesus itu Kristus. Menurut kamu Kristus artinya apa? Yang diurapi itu primitif. Ya. Kristus itu bukan yang diurapi, Udin, ya. Salah kalau kamu bilang Kristus itu yang diurapi. Aku percaya Yesus Kristus. Saifuddin Ibrahim percaya Yesus itu yang diurapi. Kamu baca Kisah 10 ayat 38. Yang diurapi itu Yesus manusia. Makanya ini Saifuddin Ibrahim masih percaya Yesus manusia. Masih percaya. Sampai Yesus naik ke surga, Yesus masih tangannya bolong, rambutnya masih gondrong. Ini yang diimani oleh Saifuddin Ibrahim. Kamu tidak masuk kriteria sebagai seorang penginjil. Udin, ya. Mati adalah keuntungan bagiku. Mati itu harus mati dalam Kristus. Kamu sendiri nggak percaya Yesus Kristus. Kristus itu artinya Mesias. Di dalam Yohanes 1 ayat 41, Mesias artinya Allah. Di dalam Roma 9 ayat 5, Allah itu harus esa satu. Galatia 3 ayat 20, yaitu Yesus Kristus. Kamu sendiri mengimani Allahmu 3 biji.
Bapa, Anak, Roh Kudus, lalu yang kamu sembah Bapa. Lah kok kamu mengklaim aku bersedia mati dalam Kristus? Pret. Kristus macam apa yang kamu imani? Din, Saifuddin? Kamu pelintir-pelintir ayat ini untuk teror kepada umat-umat Muslim toh? Kamu tidak masuk kategori ini, Saifuddin. Kamu tidak layak, kamu tidak pantas, dan kamu tidak masuk kategori ini. Imanmu bukan pada Kristus, imanmu pada Yesus fisik. Catat baik-baik para pemirsa yang mendengarkan tayang ini, imannya Saifuddin Ibrahim itu pada Yesus fisik. Yesus di surga, tangannya masih bolong, rambutnya masih gondrong, masih sujud doa pada Bapaknya. Ya, itu salah. Yang benar adalah Yesus sudah roh di surga dan Yesus satu-satunya Allah. Saifuddin Ibrahim nggak masuk dalam kategori ini, jadi dia tidak boleh mencomot-comot hidupku dalam Kristus dan mati keuntungan. Pret. Mati yang mana? Yang mati yang membusuk kamu di penjara. Gantung diri bisa, karena kamu mau jadi muslim, di muslim ditolak. Ya, jadi orang itu harus mati dalam Kristus, ya. Sementara Saifuddin Ibrahim dan pendeta-pendeta yang di belakangnya itu, ya, pendeta-pendeta yang suaranya menggelegar itu, termasuk pendeta Amerika yang memfasilitasi Udin, ya. Pendeta-pendeta itu tidak masuk kategori iman pada Kristus. Kristus artinya harus Mesias, Mesias itu harus Allah, Allah itu harus satu, dan namanya Yesus Kristus. Lah ini para pendeta pensponsornya Saifuddin Ibrahim ini tidak percaya Yesus itu satu-satunya Allah. Dia tidak masuk kategori ini. Ya. Ya, bagiku hidup adalah Kristus. Pret. Kamu tidak percaya Yesus Kristus, kamu percaya Yesus yang fisik yang diurapi Roh Kudus. Di surga tangannya masih bolong, wajahnya masih, rambutnya masih gondrong. Ya. Jadi Saifuddin Ibrahim dan semua pendeta-pendeta pendukung, termasuk pendeta yang di Amerika, itu yang memberi fasilitas untuk Saifuddin Ibrahim, kamu tidak layak masuk kategori kamu sebagai muridnya atau imanmu kepada Kristus. Imanmu bukan kepada Kristus. Kamu Nasrani bukan Kristen. Dan kamu tidak layak mengklaim hidupku untuk Kristus, mati keuntungan bagiku. Pret. Nomor 4. Ya, lawanlah iblis, gitu. Maka ia akan lari daripadamu. Ini dipakai, ayat ini dipelintir, dipakai, aku lawan iblis, aku lawan itu iblis. Tapi iblisnya dipelintir. Itu Ustadz A itu iblis, Ustadz B itu iblis, tangkep dia, iblis-iblis itu. Loh. Yang diiblis-iblisin malah Ustadz, malah tokoh-tokoh agama lain. Lawanlah iblis, aku akan lawan engkau iblis. Wahai engkau iblis, Ustadz ABCD. Wong edan niki Saifuddin Ibrahim ini. Ya. Perhatikan baik-baik. Yakobus 4 ayat 7 sampai 8 Yakobus ya. Tunduklah kepada Allah. Nah, Din dan semua pendeta pendukungnya, semua pendeta yang suaranya gede, ya, termasuk pendeta Amerika, jangan mengklaim ayat ini kalau kamu tidak terlebih dahulu tunduklah kepada Allah. Lah Allahmu kan 3 biji. Bapa, Anak, Roh Kudus, Bapa dalam nama Yesus. Ya, Nasrani yang Allahnya 3 biji tidak boleh mengklaim lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tidak boleh. Lah Allahmu kan 3 biji. Untuk bisa melakukan itu ada kalimat tunduklah kepada Allah. Allah yang mana? Allah Yesus Kristus, Allah yang esa, Yudas 1:25. Yesus Kristus. Jadi bukan Allah yang kamu imani sekarang, Udin, ya. Lawanlah iblis. Iblis ini iblis yang roh, iblis beneran, bukan iblis yang kamu tunjuk-tunjuk Ustadz ABCD FGH, bukan itu iblisnya, ya. Jadi Saifuddin Ibrahim dan para pendeta-pendeta pendukungnya, pendeta di Indonesia maupun pendeta di Amerika, ya. Ya, kamu tidak berhak mengklaim Yakobus 4 ayat 7 sampai 8 sebab kamu tidak mau tunduk kepada Allah. Kamu malah mendirikan kebenaran sendiri, Allahmu 3 biji. Mestinya
mestinya lebih dulu ada babak final cari Allah. Ya, kalau 3 biji kan masuk final, ya toh. Nanti pesertanya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ada babak final cari Allah. Allah itu satu, nggak mungkin 3. Ya, kamu malah mendirikan kebenaran sendiri, tidak mau takluk, tidak mau tunduk pada Allah. Roma 10 ayat 3. Ya. Jadi saya menceritakan 4 ayat ini, ayat-ayat teror Nasrani ini dipakai teror ya. Aku rela mati demi namamu di penjara. Nah, itu membusuk engkau di penjara nanti ya. Bahkan mungkin kemungkinan besar gantung diri nanti. Ya. Kemudian suruh membawa pedang, ini maksudnya untuk pedang ini satu paket dengan bekal ya. Nanti mulai dari sekarang kamu kalau menginjil harus membawa bekal, harus membawa uang, harus membawa pedang. Ini satu paket. Bekal uang, bekal makanan, bekal uang, bekal pedang. Ini satu paket untuk hidup sehari-hari. Untuk cari kayu bakar, bawa uang ya untuk beli minyak gitu. Dan lain sebagainya ya. Jadi bukan untuk membunuh orang ya. Terus hidup adalah Kristus, mati keuntungan bagiku. Ini dipelintir oleh Saifuddin Ibrahim dan semua pendeta pendukungnya, pendeta Indonesia maupun pendeta Amerika. Ya, dia sendiri mereka tidak masuk kategori sebagai pengikut Kristus ya. Sebab yang diimani masih Yesus fisik. Kemudian lawanlah iblis, dipelintir yang dijadikan iblis itu ya Ustadz ABCD FGH. Padat, singkat, dan clear. Saya cuma menghimbau karena ini sudah very clear ya, bahasa saya very clear, bahasa Indonesianya sudah terang benderang, bahasa Jermannya sudah ceto welo-welo siapa pendukungnya, gereja mana yang mendukung seperti ini ya, gereja mana yang membentuk laskar-laskar di belakang Saifuddin Ibrahim, di belakang MKC ya. Setiap hari mereka memunculkan berita-berita heboh. Ada ustadz jadi murtadin. Ada satu keluarga di tempat X jadi murtadin. Itu semua settingan. Ya, saya tetap menghimbau kepada Bapak Menteri Agama sesuai dengan kewenangan Bapak. Bapak berwenang untuk ini. Semua sudah ceto welo-welo Pak Menteri, yaitu bahasa Jerman Pak. Ceto welo-welo itu bahasa Jerman ya. Bahasa Indonesianya terang benderang. Bahasa Jawanya very clear Pak. Siapa yang mendukung gereja mana yang jadi sarang daripada teroris Nasrani seperti ini ya. Segera tangkap Saifuddin Ibrahim ya. Dan saya minta juga pendeta-pendeta yang mendukung baik di Indonesia maupun di Amerika ya. Karena secara real pendeta-pendeta ini mensponsori dananya juga ya. Ya, jadi nanti pasti polisi tidak hanya menangkap yang Saifuddin Ibrahimnya, termasuk pendukung-pendukungnya dong, yang memberi fasilitas ya, memfasilitasi ini juga ya. Terus kewenangan ada di pihak Menteri Agama ya, kita tidak mau gaduh ini berlanjut gitu. Ayo selesaikan kegaduhan ini, selesaikan kekacau baluan ini ya. Yang suka bikin kekacauan ya toh. Seperti ini harus diselesaikan. Kewenangan ada di Bapak. Sudah jelas gerejanya sudah ketemu ya toh. Mestinya sanksi Pak. Sanksi itu paling ringan ditegur, paling berat dibekukan. Kalau saya Pak, saya ambil paling berat. Ini kalau saya loh Pak. Kalau saya Pak ambil paling berat karena semua masyarakat di Indonesia juga menginginkan sanksi paling berat Pak. Baik terhadap Saifuddin Ibrahim maupun terhadap gereja yang mendukung ini. Ya. Kami berharap bukan hanya saya Pak. Saya orang Kristen penyembah Yesus Kristus, ya loh. Bukan hanya saya, tapi masyarakat umum juga mau sanksinya berat Pak. Ya, baik terhadap Saifuddin Ibrahim maupun terhadap gereja yang mendukung ini, gereja di Indonesia maupun gereja di luar negeri, beri sanksi yang seberat-beratnya. Ya. Baik, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan bahwa
keimanan kita berbeda ya tidak apa-apa. Toh kita bisa hidup bersama-sama ya. Saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.